Oke, sekarang kita akan brainstorm dengan ChatGPT. Kita tidak tahu ini sisa karena saya pakai ChatGPT yang free ya, tidak subscribe ke plan-plan yang berbayar nih, maka yang free aja. Kita akan habiskan sampai batas di mana dia akan mencapai limit untuk penggunaan yang gratis ya. Kita akan brainstorm tentang sektor music streaming service industry. Kita akan tulis promptnya dulu di ChatGPT. Ini pakai akun yang mana, yang ini aja deh. Oke. Brainstorm with me about the business sector of sorry, ada typo dikit. Brainstorm about the business sector of music streaming music streaming service industry. Lebih enak kalau brainstorm itu biar si chat GPT-nya nggak ngasih jawabannya yang terlalu ngegas gitu ya. Kita tambahkan please walk with me through it step by step gitu kali ya. Let's start. Oke, kita langsung kasih pertanyaan aja. Pertanyaan pertama dari brainstorm ini. Let's start with this question. How was the industry started? Assuming that it revolutionized the music industry by changing the way people listen to music. Kita kasih dalam kurung, please correct me if I'm wrong. Okay, by changing the way people listen to music, what type of business that this industry apa katanya istilahnya disrupted, that this industry disrupted. Okay, I think this is the good starting point to kick off the brainstorm. Brainstorm with me about the business sector of music streaming service industry. Please walk with me through it step by step. Let's start with this question. How was the industry started? Assuming that it revolutionized the music industry by changing the way people listen to music. Please correct me if I'm wrong. What type of business that this industry disrupted in the first place? Okay, let's see.
Oke, ChatGPT bilang you are absolutely right. Music streaming revolutionized the way people listen to music. It changed consumption from ownership, aka buying physical albums or digital downloads, to access, aka subscribing to or using streaming services. Oke. Jadi dia bilang music streaming itu did revolutionize the way people listen to music in a way that it changed consumption. Dia tuh mengubah cara orang mengonsumsi musik dari yang dengan cara ownership atau kepemilikan, yaitu orang dulu tuh beli physical albums or digital downloads, ya kan, orang beli album fisik, atau beli MP3 ya dulu ya, MP3. Itu dari cara itu dalam mengonsumsi musik, atau dibilangnya istilahnya ownership, menjadi subscription atau akses. Dia bilang kita tuh nggak perlu memiliki musiknya untuk mendengarkannya, tapi kita dikasih akses langsung untuk mendengarkannya dengan cara subscription atau using streaming service. Okay, let's break it down step by step, kata, which actually not what I meant by doing it step by step, but okay. Anyway, number one, the disruption. What did music streaming replace? Dia mau jawab pertanyaan ini, si music streaming ini replace apa? Dia menggantikan apa gitu? Dia yang disrupsi apa yang diakibatkan oleh kehadiran music streaming ini? Before streaming, the music industry made money in these primary ways. Jadi dulu sebelum ada sistem streaming service ini, music industry itu menghasilkan uang, ya, industri musik itu menghasilkan uang dari pertama physical media sales, vinyl records. Itu dia bilang pada awal abad 20 sampai dengan resurgence. Maksudnya apa ya resurgence today? Mungkin maksudnya sekarang pun masih ada, tapi udah bukan yang paling utama lagi dalam hal dalam hal di mana industri musik itu menghasilkan uang. Kemudian kaset, tapes, ya, dari 1970-an sampai 1990-an, kemudian CDs dari 1980-an sampai dengan awal tahun 2000-an. Streaming disrupted CD sales the most because CDs were the dominant format before digital music took over. Oke, jadi yang paling terkena dampak oleh kehadiran music streaming ini adalah CD, penjualan CD. Ya, penjualan CD itu yang paling terdampak karena pada saat music streaming itu hadir, itu pada saat itu CD lah yang paling dominan. Ya, format yang paling dominan menjadi cara orang untuk menikmati musik itu adalah CD, ya, penjualan CD. Orang beli CD untuk dengarkan musik itu. Lalu hadirlah music streaming ini, makanya yang paling terdampak secara dominan itu adalah CD. Kemudian yang kedua, tadi kan kita ngomongin sebelum streaming itu industri musik itu menghasilkan uang dari mana? Tadi yang pertama adalah physical media sales, atau vinyl records, cassette tapes, CDs. Yang kedua adalah digital downloads, yaitu ada iTunes and Amazon Music downloads dari tahun 2000-an sampai dengan 2010-an. Ya, dulu iTunes yang dulu maksudnya kan pastinya. Kemudian users bought individual songs or albums digitally. Misalnya ada
perusahaan label gitu ya, kali ya maksudnya yang dimaksud oleh ChatGPT ini kayak gitu. Mungkin label tuh langsung menjual secara langsung digital downloadnya, digital format dari musik yang mereka produksi itu langsung secara langsung kepada audiens gitu, kepada market gitu, kepada end usernya. Lalu kita beli langsung kepada mereka gitu. Ada juga tidak melalui iTunes dan Amazon Music ya, sebagaimana dicontohkan tadi kan. Kemudian streaming made this model obsolete since people could listen to any song without purchasing it. Nah, dari sanalah kemudian streaming itu took over ya. Maksudnya bentuk pembelian, bentuk dimana orang tuh beli musiknya baru dengerin kayak gitu. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal mungkin gitu ya yang dimaksud oleh ChatGPT ini. Menjadi cikal bakal munculnya streaming karena yang menjadi pembeda adalah pada akhirnya orang dengerin musik tanpa harus beli gitu. Orang streaming aja gitu. Tapi pembahasan ini belum belum sampai sana. Kita masih membahas sebelum streaming itu ada apa ya. Tadi ada recap lagi, physical media sales, kemudian digital downloads yang baru saja kita omongin. Kemudian yang ketiga ada radio and music TV channels. Dia jelasin traditional FM and AM radio. While radio still exists, streaming has replaced it for personalized music discovery. Exactly. Sekarang radio tuh masih ada ya, tapi dia bukan lagi radio itu jadi produk yang niche gitu penikmatnya gitu. Hanya orang-orang yang maksudnya orang-orang yang bisa menikmati radio itu hanya orang-orang tertentu sekarang kayak gitu. Streaming sudah menggantikan radio dalam hal orang mencari musik yang ingin mereka dengarkan. Itu bukan orang ke radio lagi sekarang. Jadi dalam hal fungsi radio sebagai tempat di mana orang ingin mendengarkan musik itu sudah tergantikan pada saat ini. Kalaupun radio sekarang masih exist, itu lebih kepada karena ya masih ada orang-orang yang bisa menikmati radio. Maksudnya ada aspek lain dari radio mungkin yang orang lihat selain daripada sekedar untuk menikmati musik gitu. Karena untuk menikmati musik kita sudah punya penggantinya yaitu streaming service ini. Dalam aspek radio and music TV channels juga ada yang kedua tadi traditional FM AM radio, yang kedua ada MTV and music TV channels. Exactly, saya sendiri sempat menikmati ini. Dia jelaskan video based platforms like YouTube and streaming service to cover music video consumption. Exactly. Ini pun kemudian tergantikan dengan YouTube ya dan streaming service. Nah, kemudian bahkan ini saking cerdasnya ChatGPT ya, mungkin bukan cerdas bukan istilah yang tepat, tapi saking dia tuh memberikan penjelasan tuh komprehensif gitu. Terakhir before streaming music industry itu made money itu dari mana? Setelah tadi ada physical media sales, kemudian digital downloads, radio and music TV channels. Dia bahkan memasukkan yang terakhir ada piracy and illegal downloads. Exactly. Kita dulu juga bahkan kayaknya majority of people at least once that are in my childhood neighborhood itu menikmati musik dengan cara piracy and illegal downloads. Dulu kita download dari website ilegal gitu, website tempat berbagi file-file ilegal gitu di internet ya. Dia jelasin kayak gini, before streaming, many people illegally downloaded music. Example Gracia to Napster, LimeWire, torrents kayak gitu-gitu.
Kemudian streaming services made it easier and legal to access music, reducing piracy significantly. Exactly, benar banget. Sekarang apa namanya, kebutuhan atau apa ya, insentif orang untuk melakukan piracy atau pembajakan atau mendownload secara ilegal musik-musik di internet itu sudah menurun. Karena buat apa gitu? Buat apa kita membajak? Karena sudah kita bisa bisa nikmati kok streaming service ini secara gratis pula begitu. Mungkin masih ada insentif orang untuk melakukan pembajakan kalau misalnya dia tidak punya akses kepada internet 24/7, misalnya dia tidak punya akses tersebut. Ya, ya mungkin dia masih merasa butuh untuk mendownload musik secara ilegal. Ya, tapi pada hari ini jarang sekali orang yang punya. Kayaknya akses terhadap internet tuh coverage internet itu sudah cukup luas lah begitu. Okay, that's the end of this first question of our brainstorming session with ChatGPT. Tadi pertanyaannya apa ya? How was the industry started? Okay. Okay, what type of business that the industry disrupted in the first place? Okay. Pertanyaan berikutnya, karena kita mau brainstorm tentang sektornya ya. Okay. Mungkin kita pertanyaan berikutnya adalah who or how long, gini aja, how long did it take for the music streaming service to be used gitu ya, to be used by majority. Okay, atau gini aja, to be the number one, to be the what, how long did it take for the music streaming service to be popular, dalam kurung, being used of majority of people like today. Oke, kita perlu beri keterangan juga. I ask this question because I am curious about how robust gitu ya istilahnya is the disruption. Okay. How long did it take for the music streaming service to be popular, aka being used by the majority of people like today? I ask this question because I am curious about how robust is the disruption. Okay, as usual, dia bilang great question. The disruption was gradual but powerful, taking about 10 to 15 years to fully dominate the market. Wow. Let's break it down step by step. Oke, ini dia membreakdown sejarahnya basically ya. Ini akan membosankan. Oke. Kita akan baca saja. Pertama, early days. 1999 until 2008. The seeds of change. Benih-benih perubahan, anjay. Benih-benih perubahan. 1999, Napster launched, introducing peer-to-peer file sharing.
Though illegal, it proved that people wanted digital access to music rather than physical ownership. Oke, dia mulai dari sana ya. Dia tidak memulai sejarahnya dari, bagus juga nih. Dia bahkan memulai dari versi ilegalnya dulu, bahwa mungkin dia mau bilang bahwa industri ini dimulai dari apa namanya, urgency atau urge orang-orang untuk mendapatkan akses kepada musik itu alih-alih membeli kaset atau bentuk-bentuk fisik lainnya dari musik tersebut gitu. Orang-orang lebih memilih akses secara digital, walaupun pada awalnya itu masih ilegal gitu. Orang download musik dari Napster gitu ya. Dia bilang walaupun ilegal itu membuktikan bahwa orang-orang tuh menginginkan akses digital terhadap musik, alih-alih memiliki musik tersebut atau alih-alih membeli physical ownership terhadap musik tersebut gitu ya. Karena pada saat itu mungkin internet sudah ada gitu, jadi why not gitu, memulai musik juga terdigitalisasi pada akhirnya gitu, dan dimulai dari hal yang ilegal dulu. Kemudian dia lanjut tahun 2001, iTunes Store launched. Oke. Napster dulu tahun 2001, kemudian iTunes itu di launching. Allowing legal digital downloads, but people still had to buy individual songs or albums. Oke, jadi iTunes Store atau iTunes itu pada akhirnya keluar sebagai pioneer mungkin ya, setelah tadi ini ilegal nih, ini jadi masalah bagi artis gitu ya, bagi para creator musik gitu. Datanglah iTunes yang apa namanya, allowing legal digital downloads. Jadi dia berusaha memberikan solusi terhadap fenomena download musik secara ilegal itu dengan cara menjadikannya berbayar gitu. Orang tuh bisa download secara legal tapi harus bayar. Nah, but people still had to buy individual songs or albums. Oke, dia cuma sampai sana aja, dia nggak ngasih kesimpulan apa-apa, nggak ngasih komen apa-apa terhadap kemunculan iTunes pada awalnya tahun 2001 itu. Kemudian tahun 2005 sampai dengan 2008, Pandora, Last.fm, Deezer experimented with early streaming, but they had limitations. Oke. Jadi 2005 sampai 2008 tuh muncul Pandora, Last.fm, dan Deezer. Itu mereka, bahkan ini masih eksperimental, project eksperimental mereka dengan sistem streaming ini, dan itu masih memiliki banyak batasan atau limitations. Masih ada iklan, masih ada katalognya masih terbatas, katalog musik yang tersedia di platform tersebut masih terbatas. Kemudian juga region locked, dia terbatas secara geografis lah begitu ya. Kalau musik di negara tertentu, misalnya aplikasi atau platform dari negara tertentu hanya menampilkan musik-musik dari negara tertentu, mungkin begitu maksudnya. Oke, kemudian nomor 2, the rise of subscription based streaming. Nah, ini setelah tadi yang early days 1999 until 2008, ini ada the rise of subscription based streaming. 2008 until 2015, the turning point, dia bilang begitu. Tahun 2008, Spotify launched in Europe. Unlike previous services, it offered on-demand access to a vast music catalog with both free, ad-supported, and paid subscription options. Jadi sistem Spotify yang seperti sekarang itu, di mana mereka kasih gratis tapi dengan adanya iklan, dan juga mereka punya opsi untuk subscription gitu, itu sudah dari tahun 2008 ternyata. Hari ini kan Spotify masih seperti itu ya.
Jadi tahun 2008 Spotify itu di-launch di Europe. Oke. Kemudian tahun 2011 Spotify enter di US. Oh, jadi tahun 2011 barulah Spotify itu masuk ke pasar Amerika Serikat, making streaming a real competitor to iTunes downloads. Jadi iTunes tadi dengan sistem mereka yang masih sistem digital downloads berbayar begitu, dia hanya mengubah orang dari mendownload musik secara ilegal menjadi musik secara legal namun berbayar, itu iTunes. Nah, dengan kemunculan Spotify ini tentu itu sangat berpengaruh terhadap iTunes yang masih memakai cara lama tadi. Ya. Kemudian tahun 2013 YouTube became a major music platform, increasing free music accessibility. Exactly, benar sekali. Sekitar tahun segitu tuh musik orang orang juga menikmati musik melalui YouTube gitu. YouTube yang bahkan sudah terkenal duluan dibanding Spotify sebagai platform berbagi video gitu ya, YouTube. Kemudian tentu juga menjadi platform orang untuk menikmati musik pada akhirnya gitu. Dan menurut ChatGPT itu dimulai dari tahun 2013 ketika orang-orang mulai juga menikmati musik melalui YouTube alih-alih sekedar sebagai berbagi video gitu ya. Kemudian tahun 2015 Apple Music launched. Oh, jadi Apple Music itu agak belakangan di launchingnya, signaling that even Apple saw streaming as the future. I see. By 2015, streaming overtook digital downloads, but CDs and radio were still relevant. Jadi pada tahun tersebut atau tahun 2015 itu streaming itu sudah menggantikan digital downloads ya, tapi pada saat itu tuh CD dan radio tuh masih relevan katanya. Orang tuh masih beli CD dan orang masih dengerin radio pada saat itu. Masih relevan. Mungkin karena streamingnya juga belum sebesar itu. Tapi digital download sudah definitely tergantikan gitu pada saat itu. Oke. Kemudian fase ketiga atau fase terakhir, mungkin ini sampai sekarang ya. Fase terakhir dari sejarah perkembangan music streaming service industry ini, nomor 3, dominance of streaming 2016 until present, the disruption is complete. Wow, bagus banget judulnya. Tahun 2016 streaming became the biggest source of revenue in the music industry, surpassing CDs and downloads. Jadi para artis, para creator musik itu sudah beralih 100% ya. Gitu nggak ya menyimpulkannya, nggak tahu juga. Tapi pada intinya adalah sejak tahun 2016 tersebut, streaming itu sudah menjadi sumber penghasilan utama dalam industri musik gitu ya. Dia sudah melewati penjualan CD dan juga digital downloads tadi. Oh, jadi sejak 2016 revenue dari industri musik itu sudah beralih kepada streaming, yang artinya itu dari iklan dan juga subscription pendengar pastinya ya. Uang tersebut mengalir begitu. Bukan lagi dari penjualan CD dan digital downloads yang mungkin masih, tapi sudah terkalahkan oleh revenue dari streaming. 2017 until 2019, Spotify, Apple Music, and Amazon Music became the default way people consumed music. Even artists adapted their strategies to optimize streaming numbers. I see. Jadi ternyata ini menurut ChatGPT ya, 3 player utama gitu ya
dari musik streaming service ini, tapi tentunya masih banyak platform lain seperti tadi juga disebutkan Deezer tuh sampai sekarang juga masih exist, bahkan besar juga gitu. Tapi ChatGPT itu cuma meng-highlight 3 platform ini mungkin karena ini 3 terbesar: Spotify, Apple Music, dan Amazon Music. Setelah ini kita mungkin tanyakan lebih lanjut tentang player-player apa namanya dalam industri ini siapa aja, dan secara persentase mana yang dari yang paling besar sampai yang paling kecil market share-nya. Oke, kita ulangi. Spotify 2017 sampai dengan 2019, Spotify, Apple Music, dan Amazon Music itu menjadi default dari cara orang mengonsumsi musik. Bahkan para seniman, para musisi, artists, dibilangnya begitu, even artists adapted their strategies to optimize streaming numbers. Jadi para artis, para music creator sudah beradaptasi dalam hal menyusun strategi begitu ya. Mereka sudah strategi-strategi mereka untuk bisa mengoptimize angka streaming begitu. Jadi kalau dulu istilahnya adalah penjualan CD sekian juta kopi gitu ya. Sekarang tuh bukan itu lagi kalimat yang dicari gitu. Maksudnya pencapaian yang ingin dicapai itu bukan lagi penjualan CD tapi angka streaming. Itu yang berubah ya. Kemudian 2001 sampai dengan sekarang, over 80% of recorded music revenue comes from streaming services. It's now the standard way people listen to music. Oke. Dari 2021 sampai sekarang, lebih dari 80% recorded music revenue comes from streaming service. Oke, revenue dari musik-musik yang recorded music yang beredar itu 80% revenue-nya itu dari streaming. Ini sudah sangat mendominasi sekali. Nggak tahu 20% lainnya itu dari mana, nggak disebutkan di sini. It's now the standard way people listen to music. Okay. Conclusion. How robust was the disruption? It took about 10 years, approximately 10 years, 2008 until 2018, to fully change consumer habits. Streaming didn't just replace CDs and downloads, it fundamentally changed how music is monetized. Oke. Bukan hanya dia tidak hanya secara, tapi ini otomatis sih sebenarnya. Dengan mereplace CD dan juga digital download, streaming itu pada akhirnya memang secara fundamental mengubah cara musik itu dimonetisasi gitu oleh para artis itu, mendapatkan revenue itu sudah dari streaming sekarang gitu loh secara dominan. Even music piracy declined because streaming became more convenient. I see. Dia bilang pembajakan musik itu menurun karena dengan cara streaming ini orang lebih mudah mendengarkan musik begitu. Dengan cara mendengarkan musik menjadi lebih mudah, maka secara otomatis insentif orang untuk membajak musik itu menurun secara otomatis begitu. Seperti tadi juga kita sudah diskusikan sebelumnya. Oke. Tadi kita mau nanya ini ya. Tell me. Oke. Gimana nanyanya ya? Now we discuss about the players within the industry
along with the percentage of their market share. As of early 2025, the music streaming industry is dominated by several key players, each holding significant portions of the global market share. Here are a breakdown of the major services and their approximate market shares. Okay. Number one is Spotify. Market share approximately 31.7%. Subscribers around 239 million premium subscribers. Details: Spotify maintains its position as the leading music streaming service globally, offering a vast library and personalized user experience. Di posisi nomor 2 ada Apple Music dengan market share approximately 15%. Oh, dia juga ngasih sumber nih. Kalau yang Spotify tadi itu dari explodingtopics.com. Oke. Sekarang sumber yang Apple Music ini dari musicalpursuits.com. Oke, market share approximately 15%. Subscribers, dia bilang data not specified in the provided sources. Oke. Details: Apple Music continues to be a major player, leveraging its integration with Apple's ecosystem to attract users. Yeah, exactly. Dia akan sangat berhubungan sekali dengan ekosistem Apple-nya itu sendiri gitu ya. Di posisi ketiga ada Amazon Music dengan market share approximately 13%. Subscribers over 55 million customers globally as of January 2020. Details: Amazon Music benefits from its integration with Amazon services and devices, appealing to a broad user base. Ya. Ini sumbernya juga dari musicalpursuits.com. Di posisi keempat ada Tencent Music dengan market share 13%, subscribers 117 million paid subscribers, dominating the Chinese market. Ini punyanya China ya. Tencent Music operates platform like QQ Music and WeSing. Sumber marketwatch.com. Di posisi kelima ada YouTube Music dengan market share approximately 8%. Padahal baru loh YouTube Music nih. Subscribers, data not specified in the provided sources. Details: YouTube Music has been increasing its market share, offering a vast collection of music, videos, and songs. Ya. Sumber musicalpursuits.com. Collectively, these 5 platforms account for a significant majority of the global music streaming market. The industry continues to grow, with streaming services becoming the primary mode of music consumption worldwide. Oke. Oh, ada juga note-nya nih, market share percentages are approximate and based on available data as early 2025. Oke. Ternyata cuma menghabiskan 1, 2, 3 pertanyaan ya, dan udah hampir 40 menit. Kita cukupkan dulu.